Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kisah yang menarik tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Kisah ini begitu menarik dan penuh misteri, dan saya yakin kisah ini akan buat kalian tertarik mendengarnya. Dikisahkan bahwa mereka akan bertemu ketika bumi berada di ambang kiamat besar. Dajjal adalah seorang manusia yang akan hidup hingga akhir zaman. Begitu juga dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Banyak ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan jika dihitung usianya lebih dari 6.000 tahun. Dalam kisah ini, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir saat keduanya bertemu di akhir kiamat. Namun, apa sebenarnya kisah di balik pertemuan mereka? Untuk itu saya akan bahas tentang kisah pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Dajjal, manusia penipu dengan fitnah terbesar sepanjang sejarah. Dajjal sebuah nama yang sudah sangat terkenal dalam ajaran Islam. Beliau adalah manusia yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar sepanjang sejarah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda bahwa tidak ada makhluk sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di sebuah pulau, menunggu bumi mengalami musim kemarau parah selama 3 tahun. Musim kemarau ini bukanlah seperti yang kita alami sekarang. Ini adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak mati karena kekeringan, dan suhu menjadi sangat panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan dan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya pada tahun pertama musim kemarau. Di tahun kedua, situasinya menjadi lebih parah karena 2/3 air hujan dan tanaman ditahan. Kemudian di tahun ketiga tidak ada satupun tetes hujan yang turun dan tak ada tanaman yang berbuah. Pada saat itulah Dajjal akan terlepas dari rantai setinggi 46 meter yang mengikatnya dan dia akan keluar dari penjaranya. Dajjal akan muncul di tempat bernama Isfahan yang berada di wilayah Iran. Saat pertama kali muncul, Dajjal akan mengaku sebagai orang yang soleh dan banyak orang termasuk kaum muslim akan mengikutinya. Dajjal mengaku sebagai nabi dan Tuhan pemilik surga dan neraka. Namun, Dajjal tidak akan berdiam di Isfahan saja. Dia akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyebar fitnah dan mencari pengikut. Dajjal punya kemampuan sihir yang luar biasa dan pada saat itu dia akan mengaku sebagai nabi dan bahkan sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Di tengah perjalanan Dajjal ada 7 golongan yang akan mengikutinya. Mereka adalah orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kaum Khawarij, orang-orang yang terlalu mengikuti hawa nafsu, dan wanita akhir zaman yang imannya tipis seperti kertas. Bagi wanita sangatlah berbahaya pada saat itu, karena kekeringan dan kemarau yang terjadi. Hanya Dajjal yang mampu menurunkan hujan, sehingga wanita-wanita yang tidak tahan dengan cuaca akan lebih memilih mengikutinya agar tidak mati kehausan. Nabi Khidir sang pembongkar fitnah Dajjal. Tapi tunggu sobat, ternyata Dajjal tidak akan selamanya berhasil menipu dan menyesatkan orang. Di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, muncullah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Beliau akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan seluruh umat manusia bahwa Dajjal adalah fitnah sejati akhir zaman. Beliau akan mengungkap semua kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. Namun, Dajjal tidak akan tinggal diam. Dia akan memenggal kepala Nabi Khidir sebagai upaya untuk menghancurkan keyakinan orang-orang. Kekuatan luar biasa Dajjal dan kebangkitan Nabi Khidir.
Dengan bangganya, Dajjal akan memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia. Dia ingin meruntuhkan keyakinan mereka atas kesaksian Nabi Khidir. Namun yang mengejutkan, Dajjal dengan keahliannya yang luar biasa mencoba menghidupkan kembali Nabi Khidir yang telah terpegal. Tapi tak semudah itu, teman-teman. Nabi Khidir tidak bisa dibunuh dengan mudah. Dajjal tidak mampu membunuh beliau dengan cara yang sama, bahkan dengan pedang atau gergaji. Setelah kegagalan tersebut, Dajjal pun memutuskan untuk melemparkan Nabi Khidir ke neraka. Kebenaran Nabi Khidir dan kesaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tunggu dulu, peristiwa itu tidak semudah yang orang kira. Saat orang-orang menyaksikan Nabi Khidir dilemparkan ke dalam neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan bahwa sebenarnya beliau dilemparkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir adalah sosok yang mulia di sisi Allah dan adalah syuhada. Setelah kejadian itu, sebagian orang semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi, sosok yang memiliki derajat paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa hidup Nabi Khidir yang misterius. Tentu ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masa hidup Nabi Khidir. Sebagian berpendapat bahwa beliau telah wafat, sementara yang lain percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari kiamat. Akan tetapi sebagian besar ahli hadis sepakat bahwa Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup hingga hari keluarnya Dajjal. Meskipun ada perbedaan pendapat, kita tak diharuskan untuk percaya, karena semua itu adalah bagian dari misteri yang hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat para ulama tentang Nabi Khidir. Beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir telah lama meninggal dunia. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat Nabi Khidir akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun mayoritas ahli hadis berpendapat Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal muncul di kemudian hari. Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat hadis yang menceritakan tentang Dajjal yang ketika itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu muncullah seseorang dari manusia terbaik dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal," sesuai dengan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian Dajjal berkata, "Bila ku bunuh orang ini, lalu ku hidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu lelaki yang dibunuh itu berkata, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Mendengar itu, Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Menurut riwayat Abu Ishaq, beliau berkata bahwa lelaki itu adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim nomor 2938 dan dipastikan sahih. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang menceritakan keutamaannya. Tentang kehidupan Nabi Khidir ini, kabar tersebut adalah kabar yang sah. Dalam riwayat Imam Nawawi juga dijelaskan bahwa suatu saat datanglah seseorang lelaki asing menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tengah dalam kondisi sakaratul maut, maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir, teman-teman seberiman. Jika memang Nabi Allah Khidir masih hidup hingga saat ini, timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir menikah dan memiliki keturunan?" Jawabannya adalah tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir menikah dan memiliki anak. Namun, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di laut. Hal ini didasarkan pada kisah dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan Khidir yang sedang beribadah di tengah laut. Selain itu, ada juga beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh dan ulama yang pernah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir. Memang kita tidak diwajibkan untuk mempercayainya,
Namun semua itu bukanlah hal yang mustahil. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa ciri-ciri Nabi Khidir adalah beliau memiliki ibu jari yang tidak memiliki tulang. Dan memang demikianlah tanda-tanda beliau sejak lahir. Demikianlah kisah menarik tentang pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ajaran Islam. Ingat, kita sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan dan perbedaan pendapat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kisah-kisah seru yang lainnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.